Tapi balik lagi ke personal kita masing-masing sih mau nanggepinnya seperti apa. Influencer, artis, ya selebgram atau apa adalah contoh publik kan, contoh yang banyak diikuti orang, apalagi dia followersnya kan banyak ya. Harusnya tindakannya dia itu nggak seperti itu, dan mungkin memang harus ada proses-proses hukum supaya nggak terjadi lagi seperti kejadian-kejadian ini, karena kan kita semua orang yang menjaga virus corona ini dengan menjaga protokol kesehatan atau mematuhi semua aturan pemerintah, kesel dong, nah kok lo bisa sih ke karantina kayak gitu. Jadi menurut aku ya memang harus diproses. Mungkin bukan sekarang sih sebenarnya, ngecilin circle aja sih, circle yang toksik ya, bukan hanya pelakor ya, bukan takut sama pelakor atau apa gitu, enggak. Tapi buat aku temen-temen yang toksik yang kadang-kadang nggak bisa ngertiin kondisi kita, keadaan kita, yang cuma temen-temen buat hura-hura tuh banyak banget. Tapi aku belum pernah nemuin temen yang bener-bener lo ada dalam keadaan sedih, suka, susah, itu ada sama kita tuh belum ada sih. Jadi menurut aku punya sedikit temen nggak apa-apa, tapi berkualitas daripada aku punya banyak temen tapi ya dia banyak ngejatuhin kita juga. Ada kejadian apa sih sampai akhirnya mengecilkan circle pertemanan? Pernah jadi gini loh, kayak mungkin kalau teman-teman sering lihat di Instagram aku sering kayak ngumpul-ngumpul sama beberapa teman-teman yang high class yang apa gitu ya. Tapi kadang-kadang mereka itu malah membuat ngerusak mental juga sih. Jadi kayak lo nggak pakai apa, terus lihat mereka pakai apa, jadi bukan salah mereka tapi memang salah diri aku sendiri. Kayak gue harus punya nih barang ini, harus punya pakai ini, kenapa temen gue bisa pakai, kenapa gue nggak bisa. Nah itu jadinya aku ngerokok sama suami, jadinya kayak suami apa sih nih istri gue kayak orang sakit deh, apa harus punya diamond, punya tas mahal apa kayak gitu-gitu. Nah dari situ aku coba untuk kayak press circle gue hidup mau tenang-tenang aja, maksudnya sederhana aja tapi termasuk pilih-pilih buat kamu curhat. Iya dong, iya banget sih. Aku nggak pernah, even sama mamaku, sama papaku, aku nggak pernah cerita masalah isi rumah tangga. Iya bohong banget lah, mungkin teman-teman di sini kan udah berkeluarga juga ya. Pasti namanya rumah tangga tuh pasti ada masalah. Aku juga pernah di masa-masa yang kayak, ini cerai aja dia atau apa gitu. Pernah gitu, tapi aku nggak pernah curhat sekalipun sama temen, sama sama mamaku, sama papaku tuh bener-bener nggak pernah. Jadi mereka lihat aku happy-happy aja. Kecuali dulu waktu jauh pacaran, ya bisa sama gaul, aku deket banget, aku cerita-cerita putus cinta atau biasa. Tapi kalau semenjak nikah, aku bener-bener tutup dapur rumah tangga aku untuk diceritain ke orang tuh. Mungkin Thomas Cup kali, Fox Cup ya, boleh nggak? Kak, mungkin Indonesia kan mendapatkan Piala Thomas Cup lagi 19 tahun hilang gitu. Nah, bulu tangkis tunggal, gimana sih tanggapannya? Bangga ya, maksudnya sebagai bangga banget karena aku sebagai warga negara Indonesia turut bahagia, turut bangga akhirnya sekian lama 19 tahun ya kita belum pernah megang Piala Thomas, dan akhirnya pahlawan atlet kita ini membawa kemenangan buat Indonesia, mengharumkan Indonesia, sangat bangga dan harusnya pemerintah Indonesia support atlet-atlet Indonesia. Sip. Mundur lagi, ntar mundur maju. Udah. Ya, oke. Oke. Gebel. Aku bener-bener sangat sama anakku sih. Jadi anakku tuh bener-bener tahunya memang baru-baru ini aku tuh kerjanya public figure. Jadi maksudnya aku nggak terlalu melibatkan mereka atau cerita soal profesi aku. Jadi anak-anak aku bener-bener tahunya aku memang ibu rumah tangga, bekerja di kantor. Paling tahu kalau sesekali, oh ya mami famous ya gitu. Tapi kalau aku kasih tahu kerjaan aku lagi syuting ini, aku memang gak terlalu banyak melibatkan mereka. Itu target lu buat yang nyanyi? Targetnya meledak dong lagunya. Masa targetnya nggak meledak? Ya pasti targetnya karir aku di dunia musik bisa diterima, terus lagunya hits juga, tetap bisa berkarir dan berprestasi lah. Jadi keluarnya pun kalau di berita headline atau berita-berita TV bukan gosip, tapi prestasi. Nah, itu ya aku nggak paham ya kenapa. Pokoknya aku semenjak punya anak, mungkin teman-teman
wartawan yang tahu aku dulu ya pasti tahu aku agak-agak sedikit gemuk kan. Nah kalau aku setelah punya anak, aku nggak ngerti deh kenapa berat badan aku malah nggak bisa gemuk. Nggak bisa gemuk ya, bukan aku terlalu menjaga pola makan atau apa ya. Mohon maaf, aus bunda main dulu kan ya. Nanti suaranya serak. Iya, yang nggak jaga berat badan sih, cuma memang kayaknya karena tuntutan juga sebagai public figure, kayaknya kalau badan gemuk tuh kayak nggak nyaman nggak sih, jadi ya udah sendirinya aja gitu jadi kurus. Apakah ada olahraga rutin gitu? Rutin olahraga nggak sih? Oh kalau olahraga iya, aku sering juga kan share di sosmed aku olahraga gitu, karena aku jujurnya agak risih kalau ketika misalnya perut aku rada buncit, terus kayak aku agak gemukan sedikit, kayak pakai baju apa aja tuh kayak nggak enak gitu. Olahraga yang sering dilakukan bareng suami apa sih? Kan suami juga suka olahraga. Olahraga malam dong pastinya. Lu nanya gimana deh? Kalau olahraga sama suami olahraga malam. Maksudnya kayak misalkan olahraga kayak misalkan aplikasi bareng atau seperti apa gitu loh kan. Oh itu, iya nge-gym bareng saya. Tapi aku jarang kan, kalau suami aku kan dari kerja terus pergi ke tempat nge-gym. Kalau aku lebih nge-gym di rumah, olahraganya lebih di rumah gitu. Mungkin kunci keharmonisan sampai sejauh ini apa sih Kak? Karena kan terlihat harmonis, baik-baik aja gitu. Sebenarnya aku lagi mau ngurang-ngurangin keharmonisan. Gue tuh takut nge-share keharmonisan tuh, takut banget kan. Ya teman-teman banyak juga kan yang terlalu expose kemesraan, ternyata tidak seindah apa yang mereka expose gitu kan. Tapi kalau dalam prinsip rumah tangga aku, intinya tuh komunikasi ya. Aku sebagai istri harus tahu kodrat aku sebagai istri. Makanya mungkin kalau setiap pekerjaan aku selalu harus izin dulu sama suami, direstuin atau enggak. Bukan yang gila-gila kerja, gila-gila berkarir. Pokoknya sama suami tuh intinya ya komunikasi, percaya, dan punya waktu berdua sih, kayak pacaran. Dan suami pun juga membatasi nggak sih Tunggu Kak? sebentar pemirsa, ini lagi diwawancara. Kalian kedengeran. Gua megang konsen mau jawab apa? Dan suami pun membatasi nggak sih Kak untuk beraktivitas seperti kayak misalkan pulang kerja suami harus di bunga di rumah gitu. Kalau membatasi iya. Aku sih jujur aja, suamiku pokoknya kalau syuting itu punya waktu. Kayak syuting misalnya aksesinya tuh bisa lama banget, Mas. Jadi kayak prioritasnya apa? Lo prioritasnya keluarga, karir, atau apa? Tapi kalau bisa jalan semuanya ya diatur. Mungkin kayak syuting sinetron, kita nggak bisa dari pagi pulang pagi kayak gitu-gitu. Makanya mungkin pilihan sekarang adalah nyanyi juga, mungkin supaya fleksibel dalam segi waktu. Dan suami pun pengennya dimasakin sama kakak langsung ya, bukan sama Mbak. Iya, kalau dimasakin cewek lain bahaya Mas. Makanya kalau bisa aku di rumah kan liatin aja story aku kan masak-masak. Dia tuh seneng pokoknya istri di rumah. Selagi suami masih mau makan masakan istri, itu artinya belum ada pelakor di rumah tangga. Ya itu dicatat juga tuh. Masakan apa sih yang disuka sama suami? Masakan apa aja yang aku masak. Yang penting bukan masakan yang kayak, dia kan orang luar ya, maksudnya orang keturunan India. Jadi mungkin pikiran orang kalau orang luar tuh sukanya makan kayak steak, spaghetti atau apa. Dia tuh enggak, masakan Indonesia banget yang sayur asem, sayur bayam, sayur sop kayak gitu-gitu, dan makanan-makanan yang emang gampang dimasak ya dia suka. Ada rencana untuk liburan nggak? Oh ada, tapi aku mau kasih tau kalian, ntar takut diburu-buru ya kan. Aku ada, kan kebetulan aku mau anniversary sama dia. Nah itulah salah satu tips keharmonisan aku sama suami tuh, dia tuh selalu kayak kasih waktu. Jadi kita mau honeymoon nih gitu, berdua aja kayak gitu. Pas banget anniversary. Rencananya di luar apa di Indonesia? Udah di sini aja, kan masih pandemi. Tapi kan gini Kak, terlihat harmonis kan 10 tahun lebih kelihatannya sama netizen kelihatan harmonis. Tapi kan ada aja yang head comment gitu ke kakak di baik Instagram atau apapun gitu. Tanggapannya seperti apa sih Kak? Ya itu lali-kaliku pro kontra ya. Mungkin kalau netizen tuh komentarnya pedes karena perbedaan umur aku yang jauh. Banyak banget netizen yang mungkin masih belum terima kayak, duh kok Bunga sih sama si ini sih gitu, kan lo bisa aja sama artis yang lebih muda atau apa gitu. Tapi berjalannya waktu kayaknya sekarang udah jarang banget hate comment kan. Jadi aku juga kayak mungkin nggak mau terlalu pusingin dengan komentar-komentar netizen. Yang penting yang aku kasih
dalam rumah tangga aku baik-baik aja, nggak mau juga jadi favorit couple-nya netizen, tahu-tahu cerai amit-amit ya, mendingan aku kayak gini aja udah. Separah apa sih komentar netizen gitu kak? Banyak ya, mungkin kayak doain cerai lah, maksudnya kayak jodoh-jodohin aku sama artis A, B, C, D kayak gitu-gitu kan banyak ya, yang kadang-kadang mungkin kalau nggak sengaja dibaca tuh kayak pasti ganggu banget gitu. Tapi mungkin bertambahnya waktu kayak kuping, aku jaga banget sih untuk kuping, mata, tangan, kontrol sih supaya enggak, kalau dulu kan netizen bener-bener kayaknya kalau bisa aku balas gitu, tapi kalau sekarang aku tahan untuk itu toksik sih, jadi mendingan aku tahan untuk tidak membaca komen, tidak mendengar kata orang. Sempat kepancing nggak sih kakak dan suami untuk melaporkan ke, untuk kayak banyak kan artis yang melaporkan ke polisi gitu, ada pernah nggak sih kak? Dulu sih pernah, tapi pasti pikir buat apa ya gitu kan, mungkin orang punya pendapat selagi tidak tidak menghina anak-anak aku, tidak sampai menghancurkan karir aku atau menghancurkan rumah tangga aku, nggak perlu sih. Kak, Seorang yang itu nggak sih baper dengan kata-kata Ya, aku cuek banget. Mungkin kalau orang hate comment sama aku bodo amat. Aku tipe orang yang bodo amat gitu. Karena dari dulu pun aku jalin hubungan sama suamiku sebenarnya udah banyak banget hate comment gitu kan. Tapi kalau udah ganggu ke orang tua, ganggu suami, ganggu anak ya mungkin aku termasuk yang baperan gitu. Tapi kalau sekarang mungkin lebih jarang yang hate comment sih. Kalau menurut aku ya, aku ngeliatnya malah netizen support banget kok bahwa ya perbedaan umur, perbedaan ras itu nggak menjadi sebuah masalah ya, karena aku maksudnya membuktikan juga bahwa sampai detik ini rumah tangga aku baik-baik aja. kak, kan kakak dibilang aktris juga ya di umur 34 tahun, tapi kakak masih sering ke pas. 20 ke langit tinggi. Oh iya, 17 lah ya, 17. Iya, 17. Nah, tapi kakak masih sering kayak ke pasar walaupun suami melarang. Kenapa sih kak gitu? Aku senang banget sama yang tradisional. Jadi maksudnya gini, suami aku tuh supermarket mania. Jadi dia tuh harus yang kalau belanja sayuran, belanja apa itu maunya di supermarket. Padahal sebenarnya tuh enggak, pasar tradisional tuh bagus-bagus banget kok gitu. Nah mungkin karena dia pikirannya luar negeri banget lah gitu. Jadi kayaknya ngelihat pasar tradisional tuh terkesan jadi kotor, jorok atau apa. Tapi aku selalu jelasin ya, buah di pasar itu kan bagus, sayur tergantung kita menyiapkannya kayak apa ya, mungkin dari pasar ya cuci dulu atau apa kayak gitu. Nggak gengsi apa kak? Misalkan kakak bilang Gengsi nggak hidup, nggak usah deh gengsi. Maksudnya gini, jangan, aku sistem hidup aku gini, aku nggak mau nonjolin menunjukkan aku yang terlalu punya, orang ada high class atau apa, aku nggak pernah nunjukin itu, karena buat aku ketika kita jatuh ya ini kita diketawain orang, bener gak sih? Dan itu mungkin dulu pernah ada masa-masa yang kayak show off dalam hidup tuh, ih gue pakai punya apa, gue pakai barang apa gitu. Tapi suami aku tuh bener-bener ngedidik, udah jangan pernah show off, karena banyak banget orang-orang yang maksudnya mungkin nggak dilihatnya nggak senang tapi malah nggak suka gitu. Dan nggak usah pamer-pamer lah, kadang selamanya orang nggak selalu di atas kan, roda berputar kayak gitu. nah itu kakak sendiri kak ke pasar apa bareng anak-anak gitu? Sendiri nggak ada supir aku. Belakang aku bisa gila, gue dikerubutin kang sayur. Tapi sering dikerubutin nggak sih pas di pasar, kan sering banyak yang kenal ke bunga Dulu gitu. nggak, dulu orang nggak tahu, semenjak aku share di sosial media aku ke pasar apa, kayaknya mereka udah pada nungguin gue deh. Udah pada nungguin, oh udah tahu nih buat Zena mau datang gitu. Tapi ya mereka udah pada tahu kok kalau aku ke pasar. Sekarang lebih protek lagi nggak sih untuk milih teman terkait